Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ICBP. Saham ICBP hari Jumat kemarin ditutup naik 0,91% ke harga 8.300. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini ICBP masih bergerak sideways dan masih berusaha untuk naik di atas resisten di EMA 50. Bisa kita lihat garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 8.325. Dan dalam satu bulan terakhir ini ICBP hanya sideways, berusaha untuk break dari garis EMA 50, gagal break, turun kembali menuju support di harga 8.100, masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi memang trennya hanya sideways. Sedangkan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan kemarin hasil ROPS menyatakan bahwa ICBP akan membagikan dividen senilai 215 per lembar saham. Dan untuk pembagian sahamnya cuma dijelaskan tanggal 28 September 2021. Jadi memang belum ada informasi lebih lanjut tentang kapan charm date dan ex date-nya. Jadi bisa teman-teman ikutin mungkin dalam beberapa hari ke depan. Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan hari Jumat kemarin masih disertai adanya akumulasi. Dan menariknya bisa kita lihat asing dari 2-3 minggu terakhir ini sudah mulai masuk kembali membeli saham ICBP. Dan akumulasi hari Jumat kemarin juga lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya ICBP masih ada potensi untuk bergerak naik menembus garis EMA 50 karena ada sentimen dividen ini. Jadi memang masih ada potensi untuk break dari garis EMA 50 ini dan melanjutkan kenaikan menuju target terdekat yang saat ini berada di sekitar harga 8.500. Jadi apabila berhasil break dari garis EMA 50 dan berhasil bertahan, maka garis EMA 50 akan berubah menjadi supportnya. Tapi ingat, ICBP masih harus naik menembus garis EMA 150 untuk mulai bergerak uptrend kembali. Selama masih gagal break dari resisten ini, ICBP masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend. Jadi sebelumnya sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend. Bisa kita lihat menyentuh harga 7.750, sempat rebound, break dari garis EMA 50, berusaha untuk break dari garis EMA 150 masih gagal break. Turun menyentuh garis EMA 50 yang sudah berubah menjadi support, bisa rebound tapi tetap gagal break dan melanjutkan penurunan kembali. Jadi ingat, walaupun ada potensi untuk rebound, selama masih gagal break, teman-teman harus hati-hati karena memang masih ada potensi untuk balik kembali ke arah bawah. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 8.000 sampai 8.100 dan melihat ICBP mulai naik menyentuh garis EMA 150 dan terlihat gagal break, pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas support di harga 8.000, itu juga masih oke. Semua balik lagi ke tujuan trading teman-teman. Apabila teman-teman memang beli saham ini untuk hold untuk jangka lebih lama, itu masih bisa di hold karena memang saat ini sudah tidak terlihat adanya tanda-tanda downtrend yang untuk jangka lama. Karena saat ini ICBP sudah mulai bergerak sideways. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Telkom. Saham Telkom hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 3.320. Bisa kita lihat di grafik. Dalam satu bulan terakhir ini Telkom masih kesulitan untuk naik di atas resisten di harga 3.400. Bisa kita lihat sudah 3 kali berusaha untuk naik di atas harga 3.400 dan terlihat masih gagal. Karena itu secara tren jangka pendek, Telkom saat ini masih bergerak sideways. Untuk support bisa kita lihat untuk garis EMA 50 di sekitar harga 3.290, sedangkan untuk garis EMA 150 di sekitar harga 3.270. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways dan mulai mengarah ke bawah.
Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan 1% ini masih disertai sedikit distribusi. Sedangkan asing terlihat masih terus masuk melakukan akumulasi pada penurunan ini. Walaupun akumulasi asing hari Jumat kemarin sangat kecil jika kita bandingkan dengan akumulasi pada 1 minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat melihat Telkom masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 50 dan 150 ini. Dan selama masih bertahan di atas garis EMA 150 ini, Telkom masih ada potensi untuk rebound kembali. Jadi apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 150. Apabila terlihat candle sudah mulai berhasil rebound saat menyentuh garis EMA 150 ini, teman-teman bisa entry untuk swing trade. Tapi hati-hati apabila garis EMA 150 ternyata terlewati minggu depan, Telkom akan mulai downtrend untuk jangka pendeknya dan berpotensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya saat ini berada di sekitar harga 3.150. Jadi ingat, apabila mau entry, tunggu konfirmasi berhasil rebound baru teman-teman entry untuk swing trade, karena memang harga 3.400 dan 3.500 saat ini masih merupakan resisten yang kuat untuk saham Telkom. Berikutnya saya akan menganalisa saham PTRO. Saham PTRO hari Jumat kemarin ditutup naik 9% lebih ke harga 2.250. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat PTRO langsung naik menembus resisten di harga 2.100. Dan kenaikan tinggi ini juga membuat PTRO berada dekat dengan resisten kuat di harga 2.300. Yang bisa kita lihat sebelumnya gagal ditembus PTRO 2 kali sehingga membentuk double top dan terus bergerak turun. Dan bisa kita lihat di sini setelah gagal bertahan di atas garis EMA 150, PTRO sempat turun. Setelah itu mulai pelan-pelan bergerak naik dan uptrend kembali. Jadi selalu saya jelaskan apabila sebuah saham berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150, kita bisa pantau saham itu karena secara tren jangka pendek akan mulai bergerak uptrend kembali. Dan setelah berhasil break, sempat meretest, bisa kita lihat meretest garis EMA 50 dan 150 di posisi sini, masih bisa bertahan, setelah itu terus bergerak naik. Dan untuk garis MACD pun saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan hampir 10% ini masih disertai adanya sedikit akumulasi. Dan menariknya bisa kita lihat asing juga terus masuk melakukan akumulasi pada saham PTRO walaupun jumlahnya kecil. Dari data yang kita dapat, kita lihat PTRO memang masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 2.300 ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ini di harga 2.000 ke bawah dan mempertimbangkan untuk take profit, bisa take profit apabila PTRO terlihat masih gagal break dari resisten harga 2.300 minggu depan. Atau memang mau hold terus selama garis uptrend yang belum patah juga masih oke. Karena secara tren saat ini PTRO masih sangat uptrend. Jadi selama garis trennya belum patah, PTRO masih ada potensi untuk terus bergerak naik untuk tren yang lebih lama. Jadi apabila kita lihat dalam 1 minggu ke depan masih banyaknya akumulasi plus PTRO berhasil break dari resisten kuat di harga 2.300, maka PTRO berpotensi untuk lanjut naik menuju target berikutnya di harga 2.500. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, saya lebih menyarankan untuk tunggu PTRO terkena pullback dulu. Karena saat ini kenaikan PTRO sudah lumayan tinggi apabila kita lihat dari saat break dari garis EMA 50 dan 150 ini, walaupun kita anggap 2.000 saja, kenaikan dari 2.000 ke 2.300 sudah lumayan tinggi. Jadi ada potensi PTRO untuk terkena profit taking dalam waktu dekat. Jadi manfaatkan profit taking ini atau pullback ini untuk membeli di harga yang lebih bawah daripada mengejar saham sudah naik tinggi. Bisa-bisa teman-teman beli di harga pucuk dan setelah itu saham ini mulai bergerak turun kembali. Jadi hati-hati. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham Doit. Saham Doit pada perdagangan hari Jumat masih lanjut turun 1% lebih ke harga 284. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham Doit masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya sempat berada di atas garis EMA 50 dan 150, setelah gagal bertahan, Doit terus bergerak turun. Dan pada saat menyentuh harga 300, Doit sempat bergerak sideways, karena harga 300 masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Jadi setiap kali menyentuh harga 300, Doit sempat rebound mendekati resisten harga 330 gagal break. Setelah itu bisa kita lihat garis EMA 50 terus bergerak turun. Sehingga sebelum mencapai harga 330 merupakan resisten, Doit langsung menyentuh garis EMA 50. Dan terlihat masih gagal break, setelah itu lanjut turun
menembus support di harga 300. Jadi sebelumnya downtrend, sempat sideways sehingga ada harapan untuk reversal, ternyata gagal break dari garis EMA 50 dan terus bergerak downtrend kembali. Dan saat ini jika kita lihat DOIT berada dekat dengan support di harga 280. Bisa kita lihat dua kali memang support ini bisa menahan penurunan dari saham DOIT dan DOIT mulai bergerak naik kembali. Tapi ingat, walaupun masih ada potensi untuk rebound dari harga 280 karena memang sudah turun lumayan dalam, rebound ini sebaiknya hanya manfaatkan untuk trading jangka pendek. Jadi apabila kita berhasil membeli di sekitar harga 280 dan berhasil rebound, harga 300 akan berubah menjadi resistennya. Jadi apabila kita lihat rebound tapi mulai turun saat menyentuh harga 300, pertimbangkan untuk take profit dulu. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan 1% ini masih disertai adanya akumulasi. Sedangkan asing terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham DOIT ini. Jadi memang dari data yang kita dapat, karena penurunan dalam 2 minggu terakhir ini sudah lumayan dalam dan saat ini dekat dengan support di harga 280, DOIT masih ada potensi untuk technical rebound. Dan apabila teman-teman mau entry harus sangat disiplin karena saham ini merupakan saham downtrend. Jadi walaupun bisa ada potensi rebound, sebaiknya jangan hold lama-lama karena bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara, setelah itu lanjut turun kembali. Dan jika kita lihat di bawah harga 280, support berikutnya itu di sekitar harga 260. Jadi sebelumnya harga 260 merupakan resisten yang beberapa kali gagal ditembus DOIT. Dan setelah berhasil ditembus, maka ini akan berubah menjadi supportnya. Jadi apabila teman-teman mau entry, wait and see dulu. Apabila ternyata minggu depan DOIT gagal bertahan di atas support di harga 280, sebaiknya tunggu di sekitar harga 260 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.